Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua, sehat selalu, berbahagia, dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin kita sharing firman Tuhan. Nah, pada waktu saya ini masih mahasiswa, saya sering sekali bertemu dengan seorang bapak, namanya Pak Setiarso. Ya, sudah sepuh, saudaraku, pensiunan. Beliau itu pensiunan pegawai negeri di Perindak, Departemen Perdagangan. Nah, pada waktu itu kita memakai garasinya untuk berdoa dan untuk bersekutu, gitu ya. Nah, saya seringkali sebelum bersekutu, sebelum berdoa, saya membawa tikar-tikar itu dari Mahoni 92 ke garasi itu, gitu. Atau sebelum ada Mahoni 92 itu, di situ kita keluarkan kursi, keluarkan barang yang di situ, ada alat musik, ada kursi, lalu kita gelarin tikar. Nah, sesudah selesai semuanya itu, kalau Pak Setiarso ada, itu seringkali Pak Setiarso ini, saudaraku, sharing firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, menceritakan firman yang beliau alami dari sejak kecil sampai hari tua. Saudara-saudara, itu dengarkannya bisa lama, setengah jam gitu. Nah, nanti ada lagi gitu ya, beliaunya masuk ke ruangan itu, dia sharing firman Tuhan panjang sekali, lama sekali, saudaraku, dan menggebu-gebu luar biasa. Sudah sepuh, menggebu-gebu. Nah, apa yang beliau ceritakan itu adalah pengalaman beliau dengan firman Tuhan. Pengalaman beliau dengan firman Tuhan. Saya waktu itu bosan mendengarnya. Saya waktu itu tuh, waduh, kapan ini selesainya? Gitu ya, saudara ya. Kapan ini rampungnya? Gitu. Lama banget, nanti baru mepet, kita mau doa, baru beliau ngomong, monggo silahkan kalau mau dilanjutkan. Gitu. Jadi saudaraku, habis sebelum berdoa itu kita dengarkan beliau berbicara tentang firman Tuhan. Nah, saya menemukan hal itu akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa itu menjadi bersemangat sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Nah, judulnya saya kasih judul nih, orang bahagia, ya, orang bahagia. Ini firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku, saya baru ngeh, saudaraku, ya. Ternyata yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita tahu Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama tentang Marta dan Maria. Marta yang sibuk, Maria yang mendengarkan firman Allah, dan Tuhan Yesus menyatakan, saudaraku ya, Maria adalah sudah mengambil bagian yang terbaik. Nah, saudaraku, yang kedua, saudaraku, rupanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku ya, ada pernyataan, ya, ada pernyataan dari Tuhan. Nah, hidup itu, saudaraku, sangat penting mendapat pernyataan dari surga. Kita menjadi luar biasa, kita menjadi seakan-akan itu paling top, paling ajaib, paling bersukacita dan sangat bahagia. Itu saya katakan, saudaraku. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara mengalami semua bahwa apa yang saya nyatakan ini benar. Nah, untuk berbahagia, saudaraku, Tuhan Yesus mempertegas di Lukas 6 ayat 47 demikian, saudaraku.
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu Saudaraku, yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, ini situasi saudaraku ya, kemarin itu waduh, sekalipun saya tidak mengalami sakitnya teman-teman yang ada diizinkan mengalami COVID, saudara ya, tetapi melihat situasinya, melihat kenaikan angka COVID itu jadi tidak enak, gitu. Jadi tidak enak. Nah, Tuhan mengajarkan, saudaraku ya, hanya 3 hal saja yang membuat kita bisa berbahagia. Ada 3 langkah sederhana. Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan di Lukas 6 ayat 47 ini menyatakan, setiap orang yang datang kepadaku. Jadi kita datang kepada Tuhan, saudaraku, lalu yang kedua kembali yang disampaikan tadi, mendengar perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mendapat pernyataan dari Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang mendengar perkataan kita. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Dia maha hadir. Dia itu menyertai kita. Ketika kita ada di dalam permasalahan, ketika kita ini ada di dalam kesusahan, ketika kita ini mengalami berkat Tuhan, dialah tangannya Tuhanlah yang berbuat. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, lalu mendengar perkataan Tuhan, kemudian kita akan mendapat pernyataan Tuhan. Saudaraku, nah inilah sebenarnya kunci kita menjadi bahagia, menjadi bersukacita. Bahkan saudaraku, Tuhan Yesus sendiri tidak dapat mendefinisikan orang yang melakukan 3 hal ini, saudaraku ya. Beliau mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, beliau hanya bisa mendefinisikan, aku akan menyatakan kepadamu, kepada siapa dia dapat disamakan. Waduh, ini juara Rossi ini, saudaraku ya. Rossi pembalap GP, atau mungkin saya tidak tahu dengan apa disamakan ya, lebih dari Rossi. Nah, saudaraku, inilah Mazmur mengatakan, saudaraku, Mazmur mengatakan kepada kita, Mazmur 92 ayat 14 sampai yang 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara yang saya kasih, rupanya inilah yang dimaksud Pak Setiarso pada waktu itu. Jadi pada masa tuanya, dia masih berbuah, dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia membuktikan, saudaraku, ya hidupnya itu menjadi gemuk dan segar. Wah, kayak Pak Kris banget ya, gemuk dan segar. Ya saudara ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Ya betul ya, prinsip nek orang gemuk, orang ganteng, orang gagah. Nah saudaraku, mari saudara kita memiliki hidup yang tidak terdefinisikan juga oleh Tuhan. Kita menjadi bahagia. Kita menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak ada kecurangan padanya. Pada masa tuanya kita masih gemuk dan segar. Nah ini dimulainya rupanya dari sejak kita kecil, saudaraku. Sudah bergumul dengan firman. Sudah bergumul dengan Tuhan, saudara ya. Sudah saudaraku mendapat pernyataan-pernyataan, peneguhan-peneguhan, mengalami firman dari waktu ke waktu. Nah ini saudaraku dikatakan orang bahagia, orang yang tidak dapat disamakan. Bahkan saudaraku Amsal mengatakan orang yang membangun rumah, saudaraku, dengan hikmat. Nah dari sinilah saudaraku. Oleh karena itu pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya setiap kita, saudaraku, mengalami
kehidupan yang berbahagia. Ya, tidak perlu kita, saudaraku, investasi jauh-jauh untuk berbahagia, saudaraku ya. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita mendengar perkataan Tuhan, kita melakukannya, kita mendapatkan berkat Tuhan. Izinkan, saudaraku, bangsa kita mengalami hal ini, saudaraku. Ya, punya iman yang besar, ya, punya iman yang besar. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa,